Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Endah Fajriani Fai. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang tips-tips traveling juga, tapi untuk kali ini edisi khusus ibu-ibu yang punya bocil, yang punya bayi, tapi pengen traveling gitu. Kadang kan suka ribet ya. Aduh, banyak banget nih kayaknya yang mau dibawa. Apa aja yang harus dipersiapkan kalau kita pengen perjalanan jauh bersama si kecil. Nah, kali ini aku akan berbagi tips tersebut karena ya sebagai seorang ibu yang punya bocil, mau pergi tuh kayak mikir ya, kenapa bawanya jadi segambreng. Padahal dulu waktu traveling sendiri kayak bisa satu backpack tuh siap gitu ya untuk jalan-jalan selama seminggu, beberapa hari, itu oke aja. Nah, memang ketika kita punya si kecil, ada banyak sekali perlengkapan-perlengkapan ataupun barang-barang yang harus dibawa, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak bawanya. Nah, apa itu? Oke, kita lanjut langsung ke tips yang pertama. Jadi, sebelum ibu pergi bersama suami atau hanya bersama bayi gitu ya, penting untuk dilakukan riset. Jadi hal yang harus ibu lakukan pertama kali adalah lakukan riset. Ibu dan keluarga mau kemana, di sana mau ngapain aja, rute perjalanannya seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya pergi ke luar negeri, itu akan sangat jauh berbeda ya bagian transportasi di sini dan di luar negeri. Kita mau pakai apa, kita harus datang ke stasiun atau naik bis jam berapa, itu perlu banget untuk dicatat karena kita nggak bisa tuh buru-buru sambil gendong anak atau stroller karena takut ketinggalan bus kayak gitu. Makanya penting banget untuk dilakukan riset terlebih dahulu, dicatat detailnya semuanya. Begitu juga dengan mau makan apa di sana, lalu selain transportasi, mau ngapain aja, siapa aja yang mau dikunjungi, dari jam berapa sampai jam berapa, itu penting untuk dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, tips yang kedua adalah sesuaikan waktu traveling dengan si kecil. Nah, kan kalau misalnya kita di rumah, si kecil itu ada rutinitasnya ya. Misalkan bangun tidur jam 7, terus habis bangun tidur, makan, mandi, baru bermain sebentar, tidur lagi, tidur pagi gitu ya, jam 10 sampai jam 12. Lalu bangun, makan siang, main lagi, tidur sore gitu ya. Nah, hal-hal yang biasanya menjadi rutinitas tersebut, harapannya jangan sampai terganggu saat kita melakukan perjalanan bersama si kecil. Kenapa? Karena si kecil akan bingung dan bisa jadi malah rungsing dan tantrum sendiri saat melakukan perjalanan. Kan nggak mau ya ketika kita jalan-jalan tapi anak kita bad mood karena waktunya makan tapi kita masih jalan-jalan. Waktunya tidur, tapi kita masih belum bisa istirahat gitu. Jadi penting untuk menyesuaikan jadwal perjalanan kita dengan jadwal makan, jadwal tidur khususnya dengan apa yang akan kita lakukan gitu. Oke, itu adalah tips yang kedua yaitu sesuaikan waktu traveling dengan rutinitas si kecil. Nah, tips yang ketiga adalah membawa perlengkapan yang portable. Perlengkapan yang portable itu apa sih? Contohnya seperti stroller. Stroller ya. Jadi stroller ukuran kabin yang mudah untuk dilipat itu akan sangat memudahkan orang tua, khususnya ibu yang pergi berjalan-jalan bersama anak kecil, bayi. Karena ya, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ke Malioboro, misalnya ke Jogja, udah jam 10 baru juga mallnya baru buka, baru juga pasarnya udah buka. Tapi ini udah jam tidurnya si kecil nih. Nah, bisa banget ibu melipir tuh ya untuk nyusuin atau sekedar ngasih susu formula. Lalu anaknya setelah tidur bisa ditaruh atau diletakkan di stroller tersebut. Jadi kita tetap bisa jalan-jalan dan anak tetap bisa menikmati tidurnya, menikmati rutinitasnya tanpa terganggu gitu. Jadi win-win solution ya. Jadi
stroller itu sangat esensial ya buat aku. Karena manfaatnya yang luar biasa. Walaupun memang kadang terlihat ribet kalau membawa stroller sendiri, tapi kalau misalnya ibu-ibu sekalian atau teman-teman sekalian pergi ke sebuah mall atau tempat-tempat yang memfasilitasi penyewaan stroller, itu akan jauh lebih mudah daripada ibu bawa sendiri dari rumah, kayak gitu. Oke, perlengkapan portable yang pertama ada stroller, perlengkapan portable yang kedua adalah cooler bag. Kalau misalnya ibu masih menyusui atau membawa makanan yang mudah basi, perlu banget tuh untuk bawa cooler bag karena untuk menyimpan makanan-makanan si kecil agar kualitasnya tidak berubah. Uh, Perlengkapan portable yang ketiga ada nursing cover bagi ibu-ibu yang masih menyusui. Jadi kan enak ya bisa menyusui di mana aja kalau kita bawa nursing cover. Jadi nursing cover itu adalah kain khusus yang bisa membuat ibu menyusui itu nggak kelihatan gitu ya, tetap bisa menyusui di tempat umum, nggak harus masuk ke ruangan khusus menyusui gitu. Misalnya kita lagi ke taman, anaknya udah pengen oke, kita bisa di situ tanpa harus nih cari dulu tempat yang sepi di mana. Nah, itu pentingnya membawa nursing cover. Nah, peralatan portable yang keempat ada changing pad atau alas ompol ya, alas untuk ganti ketika anak ngompol. Jadi kalau memang masih bayi banget ya, kan kalau misalnya mau pakein popok biasanya sambil tiduran. Nah, penting banget untuk membawa itu khususnya yang ukuran kecil yang bisa dilipat menjadi segenggam tangan aja karena agak akan membuat bayi atau anaknya itu nyaman seperti itu. Selain itu, peralatan portable yang kelima berarti ya, ada termos. Kalau anak-anak ini atau anak si kecil ini masih minum susu formula. Jadi perlu banget untuk bawa termos agar mudah gitu ya untuk membuatkan susu ke anak kita gitu. Peralatan selanjutnya ada tisu basah, juga hand sanitizer itu sangat penting dibawa kemana-mana karena zaman sekarang ini ya banyak flu, nanti anak jadi mudah sakit. Nah, makanya hand sanitizer ini perlu untuk dibawa. Dan jika ibu atau teman-teman sekalian perginya dalam perjalanannya itu menggunakan mobil sendiri, penting untuk menggunakan car seat. Kenapa? Untuk menjaga keselamatan bayi. Jadi nggak mau dong cuma kita aja yang selamat menggunakan sabuk pengaman atau seat belt, tapi anak kita juga bisa merasakan nyaman dan pas di badannya ketika anak kita menggunakan car seat begitu. Selain itu, plusnya dari car seat adalah kita nggak harus pangku-pangku si bocil dan nggak takut tuh misalnya kita tidur selama perjalanan nggak takut bocilnya gelundung gitu ya. Atau kalau misalnya amit-amit terjadi tabrakan, anak kita akan tetap selamat karena menggunakan seat belt sesuai dengan ukuran dan usianya. Oke, untuk tips yang selanjutnya, ada tips yang keempat ini ya, adalah membawa pakaian yang lumayan, maksudnya pakaian ekstra atau juga popok ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menginap di suatu penginapan, penting untuk membawa satu set pakaian ganti minimal dan juga popok. Kenapa? Karena biasanya anak kita itu lebih aktif daripada kita ya, misalnya jalan terlalu ketemu air, terus main air, atau ketika makan atau minum cemot-cemot dan basah semuanya. Jadi penting banget untuk membawa spare baju ganti dan minimal satu set popok dan peralatan gantinya. Oke, tips yang kelima yaitu adalah jangan lupa bawa mainan punya si kecil. Jadi kalau misalnya memang nggak biasa mainan, bisa diganti bawa bukunya, buku kesukaannya. Kalau memang ada mainan misalnya mobil-mobilan atau boneka, itu akan sangat membantu ya kalau misalnya si kecil berada di tempat yang baru begitu.
Nah, kalau anaknya sudah lebih besar dan memang sudah dikenalkan dengan handphone, dengan screen time, dengan video, bisa juga tuh di-download sehingga kita bisa tonton video itu secara offline agar anak-anak ini tidak bosan gitu ya. Lalu tips yang selanjutnya adalah menyiapkan makanan dan minuman si kecil ya, snacking. Jadi kalau misalnya anak lapar bisa langsung set-set kita kasih ke anak tersebut gitu. Nah, untuk tips yang selanjutnya adalah membawa peralatan makanan portable. Khusus untuk anak-anak, biasanya mereka memiliki peralatan makan sendiri ya, yang ukurannya lebih kecil, yang sesuai dengan ukuran tangan dan mulut mereka. Kalau biasanya kita pergi ke restoran, jarang sekali yang menyediakan ukuran-ukuran sendok, ukuran-ukuran garpu yang lebih kecil khusus untuk anak-anak. Tapi yang perlu diingat, penting juga nih untuk kita memilih tempat makan atau restoran atau warung yang menyediakan makanan khusus si kecil. Karena saat kita jalan-jalan ya, pasti akan sangat ribet kalau kita harus masak MPASI sendiri, masak makanan khusus untuk anak kita, makanya perlu disiasati untuk pergi ke tempat-tempat yang menunya bisa dimakan oleh anak kita, tapi tetap bergizi dan sesuai dengan apa yang biasa dia makan. Seperti itu. Lalu tips yang selanjutnya adalah siapkan obat-obatan. Itu juga tidak kalah penting. Kalau misalnya kita pergi kan, kadang-kadang kita masuk angin lah, atau butuh obat inilah, obat itulah. Nah, untuk si kecil, agar kita bisa selalu siaga, perlu untuk dibawa obat-obatan yang biasanya dikonsumsi oleh si kecil, misalnya obat batuk, atau obat diare, atau sekedar plester betadine, sehingga ketika anak kita itu mengalami luka atau sedang sakit saat kita melakukan perjalanan, kita bisa dengan sigap mengobati anak kita. Begitu. Oke, untuk tips yang selanjutnya, pesanlah penginapan yang homey. Ini juga sangat penting karena di video sebelumnya saya sharing terkait penginapan khusus untuk solo traveling yang single. Itu favorit saya adalah hostel, di mana kita sharing tempat tidur, bukan tempat tidur, sharing kamar yang ada bunk bednya, yang ada tempat tidur tingkatnya, itu diisi orang banyak, bisa sampai 12, bisa sampai 16. Tapi untuk tips kali ini, jangan pernah untuk membawa anak kecil tinggal di kamar yang sharing. Karena selain anak kita yang mungkin tidak nyaman, karena banyaknya orang asing yang ditemui dalam satu kamar, tamu-tamu atau turis lain yang menginap di hostel tersebut juga akan tidak nyaman. Mungkin anak kita berisik atau saat malam dia menangis, itu juga akan cukup mengganggu ya untuk kenyamanan anak kita dan kenyamanan orang lain. Jadi ketika kita sudah punya anak kecil, uh, penting untuk dipilih hostel atau hotel atau penginapan yang sesuai agar anak kita, dan orang lain itu nyaman. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah manfaatkan promo anak-anak. Kenapa? Karena saya pengen cerita bahwa di bawah usia 2 tahun, promo tiket pesawat, promo kereta api, bahkan banyak sekali promo makanan buffet atau buffet ya tulisannya, itu yang menggratiskan gitu ya anak di bawah umur 2 tahun. Jadi kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya memiliki anak yang kurang dari 2 tahun dan sudah siap untuk diajak traveling, sudah mau gitu ya untuk diajak melihat dunia,
eh, promo-promo untuk anak kecil ini sangat pas gitu ya untuk dimanfaatkan. Karena memang kalau misalnya tiket pesawat ya, lebih dari 2 tahun, misalnya 2 tahun 1 bulan, itu aja udah harus bayar biaya full. Makanya kalau misalnya promo ini masih bisa digunakan, silahkan manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Ya, selain transportasi yang bisa banyak promo tersebut, ada juga promo-promo lain di bagian pemandu pribadi. Ya, ada juga tour group gitu ya yang memberikan fasilitas yang free ketika kita memiliki anak kecil dan juga biaya masuk objek wisata. Nah, untuk anak-anak yang kecil memang mungkin dianggapnya karena belum bisa maksimal ya menikmati keindahan alam atau menikmati fasilitas yang diberikan, makanya biasanya di bawah 2 tahun itu mereka kasih free gitu atau gratis. Oke, itu tadi adalah tips-tips dari saya untuk ibu-ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang sudah memiliki anak dan ingin traveling. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.